Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa zid wa atim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان لسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زد شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا رضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wasyuhada'i wal awliya'i was salihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasairi sadati sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il 'amilin wa jami'i masyayikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balya bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya qatil a'zam qutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah Sayyidi Syekh Sahbahuddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib Sayyidi Syekh Muhammad Samban Sayyidi Syekh Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi Sayyidi Syekh Ma'ruf Al-Karhi Sayyidi Syekh Sirri As-Saqati Sayyidi Syekh Habibi Al-Ajami Sayyidi Syekh Hasan Al-Basri Sayyidi Syekh Ja'far As-Sadiq Sayyidi Syekh Yusuf Al-Hamadani Sayyidi Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolha Kalisab Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati syekhina wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Bilbawi, Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir Ar-Rifai, Al-Imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatullah Mbahku Sangkan, Syekh Datil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kubro, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Damanuri Batu Ampat, Mbah Yusuf Kalianget, Mbah Ma'asum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasan bin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Saleh bin Abdurrahman bin Sadri, Syekh Asnawi Cadengin, Syekh Mansur bin Cikadun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhi, Syekh Abdul Iman Eyang Boros Morak, Raden Arya Wiratanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Toha, Syekh Atek Tasawuf, Ustadzina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abu Ya Kiai Haji Ahmad Zayyadi Muhajir, Guru Muhammad Dhahir bin Ja'mar, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Bukandaman, Raden Ibrahim, Raden Sa'irin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliyaillah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab, anallahu al-karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan ila hadrati abina Adam wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al-mawjud fi hadzal majlis wa bi niyyati syifa was sihhah was salamah wal afiyah wal barakah wa jalbi rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurbatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil Qur'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan kita malam hari ini kitabnya Tanwirul Qulub yang pakai PDF nomornya 117, ya, yang pakai cetakan kitab nomornya berapa? 90. Kiai, udah kamu Kiai? Majuan Bang Dona. Malam ini lagi banyak yang absen ini ya. Rombongan Rawalumbu kagak ada nongol. Udah. Rombongan tak? Udah ketemu rombongan tak? Mang Judin udah. Mang Haji udah ketemu udah. Mas Ayu ada kitabnya. Bang Taufik udah. Mas Harif, ada kitabnya Mas Harif? Ini rombongan ntar terbalik ini. Jadi rajinan abang yang sama adenya. Apa Mas Harif? Pak Juju udah ketemu, Pak Juju. Ibu-ibu belakang udah ketemu bacanya. Lemes-lemes amat. Bang Tona, udah ketemu Bang Tona? Udah nutup udah? Belum? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Baru pulang Ustaz? Hah? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Wa qala an-Nawawi fi syarhi hadithi
ma min nafasin manfusatin illa wa qad kataballahu makanaha minal jannati wan nari. Oh, yang di kitab aja, jangan pakai ingat yang bukan tulis, jangan mengaji bocah itu. Imam An-Nawawi menjelaskan dalam rangka menjelaskan hadis yang berbunyi ma min nafasin manfusatin illa waqad kataballahu makanaha minal jannati wan nari. Setiap jiwa yang telah diciptakan, ma min nafsin manfusatin, setiap jiwa yang diciptakan, illa waqad kataballahu makanaha, pasti Allah sudah mencatat tempatnya masing-masing, minal jannati wan nari, baik itu berupa surga maupun neraka. Setiap orang yang diciptakan oleh Allah tempatnya sudah ditentukan, surga atau neraka. Itu masalahnya, kita nggak tahu kita ini diciptakan oleh Allah dan kita tempatnya ditetapkan di mana, di surga apa di neraka. Apa Sarif? Semua orang tempatnya sudah ditetapkan oleh Allah. Abang Ipul. Nah terus kita pergi mana? Kalau sekarang kita rajin ibadah, tahu-tahu tempat kita di sono, bagaimana? Apa Ustaz? Makanya kan ada 4 hal yang ditentukan tuh ketika kita berusia 4 bulan. 4 bulan Ustaz ya? Di kandungan. Salah satunya, apakah bayi ini akan menjadi orang bahagia, as-sa'idun am syaqiyun, ataukah jadi orang yang sengsara. Itu sudah ditentukan dari sononya. Sampai setiap jiwa yang sudah diciptakan oleh Allah, itu tempatnya sudah ditentukan masing-masing. Qala Imamu Abul Muzaffar As-Sam'ani, sabilu ma'rifati hadzal babi at-tawqifu minal kitabi was sunnati duna mahdil qiyasi wa mujarradil uquli. Imam Abul Muzaffar As-Sam'ani berkata ini yaitu at-tawqifu minal kitabi was sunnati, melalui yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Bahwa keterangan seperti ini, semua orang tempatnya sudah ditentukan oleh Allah, itu sumbernya diambil dari Al-Quran dan hadis, duna mahdil qiyasi wa mujarradil uquli, bukan sekedar kiasan dan semata-mata nalar akal.
Kita pun agar bisa memahami masalah takdir harus menerima apa adanya sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Jangan pakai dikias dan jangan pakai dinalar pakai akal. Apa sih? Karena kalau dinalar pakai akal nggak bakal nyampe akal kita. Yang ada ujung-ujungnya malah berontak mulu, malah nolak mulu. Ilok Masa kita rajin ibadah dari muda sampai tua, ujung-ujungnya masuk neraka, ilok begitu. Itu kalau dinalar pakai akal. Makanya jangan pakai dinalar pakai akal, jangan pakai dikias, udah terima aja apa adanya. Masalah takdir gimana mau? Duna mahdil qiyasi wa mujarrodil ukuli. Jangan pakai dikias dan jangan pakai dinalar pakai akal. Udah paham itu, jelas. Bagi Pul, jelas itu. Faman adalah anit tauqifi fihi dhalla wa taha fi biharil hayrati. Orang yang berpaling dari tauqif di dalam masalah takdir, dia akan sesat dan dia akan tenggelam di dalam lautan kebingungan. Pokoknya orang yang berusaha memahami takdir dengan nalar akalnya, dhalla, pasti dia akan sesat. Kayak misalkan kita baca keterangan di dalam kitab Majalisus Saniyah bahwa Allah menciptakan manusia ini ke dalam 4 kelompok. Ada yang diciptakan sebagai ahli ibadah, juga diciptakan sebagai penghuni surga. Ada yang diciptakan bukan sebagai ahli ibadah, tapi diciptakan sebagai penghuni surga. Ada orang yang diciptakan sebagai ahli ibadah, apa sih? Tapi neraka. Ada orang yang emang tidak diciptakan buat ahli ibadah dan juga emang diciptakan buat penghuni neraka. Emang ada orang yang diciptakan sebagai ahli ibadah tapi diciptakan sebagai penghuni neraka? Ada. Banyak contohnya. Barsiso, Bal'am bin Ba'uro, itu contoh-contoh orang yang diciptakan sebagai ahli ibadah tapi dia diciptakan sebagai penghuni neraka. Kalau itu coba dinalar pakai akal, ujung-ujungnya yang pertama pasti kita bakal kebingungan, ilok selalu muncul pertanyaan itu, masa iya bisa begitu? Orang udah rajin ibadah kok masa masuk neraka? Kalau coba dinalar pakai akal. Apa saja? Dan ujung-ujungnya pasti sesat. Udah tuh. Kiai, nambahin Kiai? Enggak, cukup. Gimana Ustaz? Nambahin enggak? Masalah takdir ini. Walam yablugh syifa'an nafsi, dan dia tidak akan meraih ketenangan batin. Selalu batinnya nolak terus.
nggak bakal bisa. Hidup enjoy itu nggak bakal bisa kalau masih mencoba memahami takdir dengan nalar akal, dengan logikanya. Apa sih? Ilok, orang nggak ngapa-ngapain, duitnya banyak, ilok. Apa? Kita aja yang udah anggus-anggusan masih segini-gini juga, ilok. Duitnya banyak, ilok. Karena mencoba memahami takdir menggunakan nalar akalnya, logika. Ilok, orang kagak belajar pakai bisa pinter, ilok. Kita aja yang belajar bertahun-tahun kagak bisa-bisa juga, ilok. Tapi itulah takdir namanya. Kalau dipahami dengan nalar akal, dengan logika, nggak bakal nyampe. Yang ada kita kebingungan terus. Awal. Wala yasilu ila ma yatma'innu bihil qalbu. Ini berarti tadi kesembuhan jiwa. Dan dia tidak akan sampai kepada sesuatu yang membuat tenang hatinya. Dia tidak akan meraih kesembuhan jiwa dan dia tidak akan bisa mendapatkan sesuatu yang bisa membuat tenang hatinya. Kedamaian batin, ketenangan batin. Pokoknya orang yang belum bisa memahami takdir, belum bisa menerima takdir, hatinya akan terus merasa kebingungan, nggak akan merasakan ketenangan. Abu Said. Jangan pakai akal, jangan pakai akal. Mudah. Yang namanya takdir, ketetapan Allah, jangan diadu sama akal kita, nggak bakal nyampe. Kalau bocah baru kemarin ilok agak bakal bisa. Kalau diukur ke sono nggak bakal bisa. Amor. Nabi Daud kan begitu dulu. Nabi Daud, tahu Nabi Daud? Bocah angon, kuntet, kuruk, kecit, ilmunya kurang, ikut perang. Ilok Cuma takdir Allah ditetapkan bahwa Raja Jalut itu meninggalnya, matinya di tangan Nabi Daud. Badannya kecil, sampai Allah jelaskan tuh wazadahu bastotan fil ilmi wal jism. Ilmunya ditambah, digebrokin, badannya dibikin gede. Apa? Ya kan fil ilmi wal jism. Wazadahu bastotan fil ilmi wal jism. Kalau masalah takdir begitu. Jangan pakai dinalar, pakai akal, nggak bakal nyampe. Pengen bangun pesantren sampai 9M, dari mana duitnya? Ilok Panitianya Ipul, Wahyu, ilok bisa kumpul segitu. Dari mana jalurnya? Itu karena dinalar pakai akal. Apa Ibu? Lihat panitianya usah satiri. Apa? Tuh Pak Juju, Mas Wahyu, ya
Emang dia sendiri kok kagak gablek duit bagaimana? Apa? Itu karena memahami takdir dengan akal, dengan logika. Jadi begitu. Kebingungan mulu jadinya. Ujungnya pesimis terus. Apa? Dan dia tidak akan mencapai ketenangan batin. Oh, udah ngaji, tenang aja, enjoy aja. Kalau emang ditakdirin oleh Allah bugono pasti terjadi. Udah. Contoh. Li'anna qadar sirrun min asrarillahi ta'ala allati duribat min duniha al-astaru. Karena takdir itu rahasia, salah satu rahasia dari rahasia-rahasia Allah Ta'ala yang memang oleh Allah diselimuti dengan berlapis-lapis hijab, berlapis penutup. Allati duribat min duniha al-astar, yang dibungkus oleh Allah dengan berlapis-lapis hijab penutup, sehingga nggak ada yang bisa memahami takdir. Apa Bang Ibu? Paling kita tugasnya cuma nerima doang, bukan untuk memahami. Terima aja udah, apapun yang terjadi udah kita terima aja. Memang dibungkus oleh Allah dengan hijab. Ikhtassallahu bihi wa hajabahu an uqulil khalqi wa ma'arifihim. Lima alimahu minal hikmat. Allah khususkan takdir itu untuk dirinya sendiri. Khusus hanya Allah yang memahami masalah takdir. Wa hajabahu an uqulil khalqi, dan Allah hijab, Allah bentengi, Allah lapisi takdir itu sehingga tidak bisa dijangkau oleh akal makhluk. Pokoknya orang yang mencoba memahami takdir menggunakan logika akalnya pasti ujung-ujungnya dia sesat. Udah. Karena takdir memang dibungkus, dihijab oleh Allah dari akal makhluk. Nggak ada orang yang bisa memahami takdir melalui akal. Apa itu? Wa ma'arifihim, dan orang-orang ma'rifahnya. Dari orang biasa ditutup, dan dari orang-orang ma'rifah pun ditutup. Lima alimahu minal hikmati, berdasarkan apa yang diketahuinya dari berbagai macam hikmah. Apa? Sengaja Allah tutup takdir itu dari akal makhluk dan orang-orang yang ma'rifah, karena di dalamnya terdapat berbagai macam hikmah. Nggak dikasih tahu. Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa terjadi bugono? Yaitu semua sengaja ditutup oleh Allah. Kita nggak ada yang tahu. Apa?
sekalipun sama orang ma'rifat. Makanya tugas kita cuma nerima takdir, bukan memahami takdir. Itu bedanya. Kalau orang ma'rifah, apapun yang terjadi mereka sudah betul-betul yakin bahwa ini takdir Allah. Kalau kita kan kagak ini gara-gara lu gitu. Itu bedanya. Kalau orang ma'rifah, setiap kejadian dia pahami pasti ada hikmah di balik ini. Kalau kita kagak, itu beda. Wa wajabna an naqifa haitsu haddalana wala natajawazuhu. Dan Allah mewajibkan kepada kita agar kita diam ketika sekiranya Allah memberi batasan untuk kita terkait takdir. Karena takdir itu sudah dibatasi oleh Allah. Kita nggak boleh berpikir terlalu dalam masalah takdir, nggak boleh menalar takdir itu dengan akal. Udah cukup terima aja, an-naqifah, diem udah, jangan pakai komentar macam-macam masalah takdir. Wala natajawazuhu, dan kita tidak boleh melewati batasan-batasan itu. Udah. Pokoknya tugas kita menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah, kita terima. Tugas kita itu wa wajabna, Allah mewajibkan kepada kita agar kita ini diam dan menerima batasan-batasan yang Allah tentukan itu. Jangan coba-coba memahami takdir dengan akal logika kita, nggak bakal nyampe. Apa Ustaz? Gimana Bang Ipul? Iya tetap, itu tetap. Setiap apa yang terjadi kita jadikan pelajaran, itu tetap. Agar jangan sampai terjerumus ke dalam lubang yang sama 2 kali kan gitu. Cuma kalaupun nanti kita udah coba pakai cara yang lain, tahu-tahu ujungnya bugono juga, ya emang takdir. Apa? Kemarin pakai cara bugono kagak dapet, kita rubah ada caranya, tahu-tahu kagak dapet juga, ya berarti emang takdirnya kagak dapet, udah begitu. Begitu Bang Ibu. Kemarin lagi goyang ke kiri, tahu-tahu yang lahir perempuan, kita goyang ke kanan dah untuk kali laki yang lahir, atau perempuan juga, ya itu takdir gitu. Kan katanya begitu ya, kalau pengen anak laki-laki goyang ke kanan jangan ke kiri, tahu-tahu yang lahir perempuan, ya takdir udah. Begitu Bang Ipul. Ya tetap setiap kejadian kita pahami hikmahnya dan kita cari pemecahan masalahnya, kita cari solusinya. Tapi begitu hasilnya sama-sama juga, ya memang takdirnya seperti itu. Kayak guru aja, kayak guru. Metode belajar itu kan banyak. Dia pakai cara ini, muridnya masih geblek-geblek juga, dia rubah cara ngajar yang masih geblek juga, ya emang takdir udah gitu. Begitu Bang Ipul. Wa qad tawiyallahu ta'ala ilmal qadari 'alal ilmi
falam ya'lamhu nabiyyun mursalun. Dan Allah melapisi ilmu tentang takdir dengan ilmu yang lain. Maka hal tersebut, ilmu tentang takdir, tidak bisa diketahui juga oleh para nabi dan rasul. Bahkan nabi dan rasul pun tidak betul-betul memahami hakikat takdir sebenarnya. Memang dilapisin sama Allah sengaja. Jadi khusus buat Allah. Tadi ikhtassallahu bihi. Hanya Allah yang betul-betul memahami hakikat takdir. Wala malakun muqarrabun. Begitupun para malaikat muqarrabin. Mereka pun, para nabi aja nggak tahu, apalagi malaikat, masalah takdir. Bang Tony pakai pengen memahami takdir secara dalam. Para nabi aja emang sengaja ditutup oleh Allah. Nah, tugas kita mah udah terima aja. Apapun yang terjadi udah terima aja. Jangan pakai kenapa bisa begini ya? Apa hikmah? Udah terima aja. Fa'alaika an tafhama ma qarrarna wa ta'taqida ma dzakarna wala tautarra bizakhari fid dhallina wal mudillin wa illa halakta ma'al halikin. Maka kewajiban atasmu bahwa kamu memahami apa yang telah kami tetapkan dan kamu meyakini apa yang telah kami jelaskan, dan jangan sampai kamu tertipu dengan ucapan-ucapan orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Karena ada orang-orang yang berusaha memahami takdir itu melalui logikanya, dan itu disampaikan ke masyarakat luas. Jangan sampai ketipu. Apa topik? Masalah takdir. Pokoknya tugas kita nerima. Lah, orang bininya belakangan, lakinya duluan. Bukan pisah ranjang, bukan? Oh, ranjang cuma atu gimana bisa? Aduh. Ibu. Kagak boleh Ustaz, nungguin orang sakit nggak boleh. Ini orang kapan sakitnya ya, gue tungguin. Kagak nungguin orang sakit aja. Saya gak paham. Udah tuh. Jangan sampai kalian tertipu dengan ucapan manis orang-orang yang sesat dan menyesatkan tentang masalah takdir. Pokoknya takdir itu rahasia Allah. Hanya Allah yang memahami hakikat takdir yang sebenarnya. Tugas kita menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah. Udah, cukup di situ. Jangan coba-coba memahami takdir dengan akal logika pikiran kita. Yang ada bukan malah makin bener, makin keblinger. Ntar dia tanya lagi, iya kan semuanya harus ada sebab dan akibatnya. Melalui proses sebab akibat, ya kita balikin lagi. Sebab itu pun diciptakan oleh Allah. Bingung lagi kan dia? Gitu. Ya musabbibal asbab, wahai zat yang menciptakan sebab. Dia bingung lagi ntar dia. Iya. Makanya udah, takdir itu jangan dipahami dengan logika. Terima aja.
Apa Sarif? Terima. Qala ta'ala wallahu yahdi may yasha'u ila shiratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah memberikan petunjuk kepada siapapun yang mau ke jalan yang lurus. Kepada siapapun yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Wa may yahdillahu famalahu mim mudil. Dan orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, tidak ada satu orang yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil famalahu min had. Dan orang yang sesat, tidak ada satupun orang yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kalau khotib redaksinya lain ya. May yahdillahu fala mudillal wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dipotong wa may yudlil. Wa may yudlil fama lahu min had. Orang yang sesat, maka tidak ada satupun orang yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Ma'lam anna sa'ida huwa min ilmillahi ta'ala fil azali mautahu alal islami wa in taqaddama minhu kufrun. Man alimallahu ta'ala fil azali mautahu alal islami. Kemudian perlu kalian ketahui, itu terbalik itu ya, kemudian lam dulu baru mim, sumak lam, bukan sumak mal gitu. Kerjain lah gitu. Di laptop begitu, mim dulu baru lam. Oh iya, iya makanya saya bilangin, gitu. Jangan sampai mentang-mentang tulisan begitu diikutin aja. Sumak lam, kemudian perlu kamu ketahui bahwa yang disebut orang bahagia adalah orang yang menurut ilmunya Allah sejak zaman azali bahwa dia akan meninggal dalam kondisi Islam. Dama minhu kufrun, sekalipun dia terlebih dulu kufur. Orang yang bahagia adalah apa, Gey? Hah? Apa Gey? Hah? Beda. Kenapa gitu? Kebalik. Kufur dua di Islam gimana maksudnya? Wa in taqaddama minhu kufrun. Kenapa? Iya, yang atas dulu, yang bawah entar belakangan. Wa syaqiyyu entar belakangan. Jadi orang yang bahagia adalah orang yang meninggal dalam keadaan Islam meskipun sebelumnya dia sempat jadi orang kafir. Itu orang bahagia. Makanya sebelumnya saya sering bilang tuh, Tuan Syekh Abdul Qadir dulu saking beliau itu tawaduknya, nggak pernah menganggap bahwa dirinya lebih mulia dibanding orang kafir. Karena begitu tadi, jangan-jangan nanti begitu mau meninggal dia dikasih hidayah oleh Allah sehingga masuk Islam, dan ujung-ujungnya dia menjadi orang bahagia. Kita yang sekarang Islam, naudzubillah tapinya, karena kita nggak tahu nanti di akhir seperti apa. Dan itu pun termasuk orang yang bahagia. Jadi bahagia itu bukan yang sekarang hidupnya enak, nyaman, bukan. Sa'id, orang yang bahagia adalah orang yang meninggal dalam keadaan Islam meskipun sebelumnya sempat kafir dulu. Wasyaqiyu, dan orang sengsara, man alimallahu ta'ala fil azali mautahu alal kufri wa in taqaddama minhu islamun. Orang sengsara kebalikannya,
orang yang di dalam ilmunya Allah Ta'ala sejak azali bahwa dia akan meninggal dalam kondisi kafir sekalipun sebelumnya dia Islam. Makanya jangan bangga dan sombong dulu mentang-mentang sekarang Islam, orang non muslim, orang kafir dimusuhin aja. Karena kita nggak tahu nanti ujungnya seperti apa. Amat Islam berwarna semana-mana buat sama orang non muslim ya. Karena kita nggak tahu ujungnya nanti seperti apa. Jangan-jangan dia mah dikasih hidayah oleh Allah sehingga masuk Islam, kita tapi naudzubillah itu jangan sampai gitu tuh. Orang yang bahagia adalah orang yang meninggal dalam keadaan Islam meskipun sebelumnya kafir. Dan orang sengsara, orang yang meninggal dalam keadaan kafir meskipun sebelumnya Islam. Karena yang dihitung ujungnya, yang dihitung ujung. Apa? Ada tim bola pas penyisihan kagak kalah-kalah, menang mulu. Pas habis penyisihan langsung kalah, gugur. Ada yang pas penyisihannya terseok-seok gitu. Lolos masuk sampai final, sampai juara. Ada yang gitu. Apa itu? Ya, kita juga hidup begitu. Ada yang lagi dari mudanya mana bener banget, gitu, bener. Ngapain aja, wah, udah paling alimnya ada. Pas itu tuaan dikit, mulai dah daglog, makin daglog. Ada sebaliknya, dari mudanya bader. Pas sudah tuanya jadi orang bener. Oh, itu. Makanya jangan menganggap rendah yang lain dulu, karena kita nggak tahu. Nomor-nomor tentang Islam yang non Muslim dimusuhin buat sama dia. Mengajudin kerjaannya. Ingat tuh, karena segala sesuatu dihitung ujungnya, akhirnya. Fasa'adatu al-mautu alal islami, maka kebahagiaan itu adalah meninggal dalam kondisi Islam. Wasyaqa'u al-mautu alal kufri, dan sengsara itu yang disebut sengsara itu adalah meninggal dalam kondisi kafir. Tadi tuh meskipun sebelumnya dia kafir, kalau meninggal dalam keadaan Islam dia orang bahagia. Kalau dia meninggal dalam kondisi kafir meskipun sebelumnya dia Islam, dia termasuk orang sengsara. Al-miqdaron al-muqaddaroni lil abdi fil azali, yang dua-duanya sudah ditentukan untuk seseorang, untuk seorang hamba sejak zaman azali. Falaisa kullun minas sa'adati wasyaqawati bi'tibaril wasfil qaimi bihi fil hali minal islami fil awwali wal kufri fit tani. Bukanlah kebahagiaan dan kesengsaraan dengan ibarat dari sesuatu yang sedang terjadi saat ini. Dari kondisi Islam untuk yang pertama dan kondisi kafir untuk yang kedua. Jadi yang dihitung bukan yang saat ininya. Orang yang bahagia yang sekarang lagi Islam, bukan. Yang sengsara yang sekarang lagi kafir, bukan. Yang dinilai bukan itunya. Apa Ibu? Bal bi'tibari ma sabaqo azalan fi ilmihi ta'ala kama alimta.
Bahkan yang disebut bahagia dan sengsara itu diibaratkan dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali di dalam ilmunya ta'ala. Kama alitas sebagaimana yang engkau telah ketahui dari penjelasan sebelumnya. Jadi ingat tuh, orang bahagia bukan yang sekarangnya Islam. Orang yang sengsara bukan yang sekarangnya kafir, bukan. Tapi yang bahagia yang nanti meninggal dalam kondisi Islam. Yang sengsara yang nanti meninggal dalam kondisi kafir. Itu penilaiannya di situ, bukan sekarang. Ya kan tadi, sekarang bisa jadi kita lagi jadi orang bener, tapi besok kita nggak tahu kita bakal jadi seperti apa. Atau yang sekarang lagi daglog, lagi bader, kita nggak tahu, jangan-jangan besoknya dia dikasih hidayah oleh Allah sehingga jadi orang benar, kita nggak tahu. Apa Ustaz? Ya jangan sampai kita menganggap bahwa dengan sekarang kita Islam ini kita udah tergolong orang yang bahagia. Ntar dulu, karena yang dihitung nanti di ujungnya pas khotimahnya, apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu yang jadi penilaiannya. Udah tuh. Jelas, paham susah diri. Itu juga jadi rem buat kita. Jangan mentang-mentang kita sekarang Islam memandang orang non muslim, orang kafir yang rendah, hina. Jangan dimusuhin. Bisa jadi dia dikasih hidayah oleh Allah sehingga bisa masuk Islam. Udah gitu aja. Apalagi kalau bahasan duluan mah, masih ingat Ustaz bahasannya? Apa? Orang itu kan ada yang mukmin zahir, mukmin batin, ada yang begitu. Ada orang yang luarnya kafir tapi batinnya mukmin. Ada yang mukminun indan nas, ada mukminun indallah. Itu cakep dah. Ada orang yang kafir indan nas tapi mukmin indallah. Hah? Iya, ada juga orang yang mukmin indan nas, kafir indallah. Ada yang begitu pada bahasanya. Iya. Nah, kita jangan sampai menganggap rendah mereka dulu. Dan kita sama orang lain gede, non muslim sama orang Islam baik. Bisa jadi dia padahal mukmin indong. Kita orang gede mula sama orang lain, menurut Allah kafir indong kan gitu. Yang dilihat bukan zahirnya. Mau yang musuhin orang non muslim belum baca kitab ini dia gitu aja. Wa ala dzalikal fala yutasawwaru fi sa'idi ayyashqa wala fi syaqi ayyas'ada. Berdasarkan penjelasan ini, maka tidak bisa dibayangkan bahwa orang yang ditetapkan oleh Allah menjadi orang bahagia bakal sengsara, enggak bakal tuh. Enggak bisa dibayangkan seperti itu. Begitupun sebaliknya, orang yang sudah ditetapkan menjadi orang sengsara tidak akan bahagia. Tidak akan bahagia. Tidak bisa dibayangkan juga bahwa orang yang ditetapkan sengsara akan jadi bahagia, nggak bisa. Sudah pasti. Yang memang ditetapkan menjadi orang bahagia, pasti dia akan jadi orang bahagia, tidak akan berubah jadi sengsara. Dan orang yang ditetapkan menjadi sengsara tidak akan mungkin jadi orang bahagia. Kalaupun sekarang ada yang Islam kemudian berubah jadi kafir, ya itu memang dari sononya bukan catatannya. Atau sebaliknya, tadinya kafir masuk Islam, ya memang dari sono catatannya. Bukan gara-gara darinya
dari bahagia berubah sengsara atau dari sengsara dari ke bahagia, bukan begitu. Emang catatannya dari dulu bugono. Apa Juju? Pak Juju kan mu'alaf ya. Baru Islam. Iya. Sama yang kafir aja kita kagak boleh, apalagi sama yang jolim doang. Begitu Ustaz. Udah. Fala yata'awwalu sa'idu wasyaqiyyu amma khutima lahu. Maka tidak akan bergeser kebahagiaan dan kesengsaraan itu dari apa yang ditutupkan baginya. Fasaidu la yanqalibu syaqiyan wa bil aksi. Orang yang bahagia tidak akan berbalik menjadi orang sengsara, begitupun sebaliknya. Jadi bukan berarti tadinya dia bahagia kemudian jadi sengsara, bukan begitu. Tadinya dia sengsara berubah jadi bahagia, bukan begitu. Tapi memang orang bahagia tidak akan berbalik jadi sengsara. Dan dulu catatannya dia orang bahagia, cuma memang kudu kafir dulu dia. Ntar begitu mau meninggal baru masuk Islam. Emang bahagianya begitu. Makanya tadi ada orang yang diciptakan sebagai ahli ibadah dan diciptakan sebagai penghuni surga. Ada juga yang diciptakan bukan ahli ibadah tapi diciptakan sebagai penghuni surga. Lagi mudanya, lagi hidupnya bader banget. Sholat kagak, puasa kagak. Pas begitu mau meninggalnya dia tobat. Semasa hidupnya bukan ahli ibadah tapi diciptakan sebagai penghuni surga. Apa? Begitu. Ya kayak cerita yang sering kita dengar aja. Ada orang udah ngebunuh 99 kali kan gitu. Nanya sama kiai, tobat saya bakal diterima nggak kalau saya udah ngebunuh 99 orang? Kagak bakal. Para kesel dibunuh lagi tuh kiai kan. Lempeng jadi cepet. Kiai kurang dalam juga ya ilmunya lagi. Udah bilang kagak aja. Nanya sama Bang Ipul lagi ya. Gitu Bang Ipul. Bukan cerita udah kita dengar dari kecil itu. Badar banget, orang jahat. Pas mau meninggal dia tobat dulu. Boleh, bisa diterima tobatnya, tapi pindah dulu dari kampung ini ya. Dan begitu Bang Sarif ya. Tengah-tengah jalan dia meninggal. Malaikat kan berantem, berebut. Udah. Wa illa lazima inqilabul ilmi jahlan. Kalau memang kebahagiaan itu bisa berbalik menjadi sengsara, berarti ilmunya Allah pun bisa berbalik menjadi jahil, dan itu mustahil. Kalau ada orang yang semasa hidupnya kafir kemudian sebelum meninggal masuk Islam, itu bukan dari sengsara jadi bahagia, bukan. Emang dari zaman azali catatannya dia orang bahagia. Kalau ada orang Islam kemudian keluar dari Islam, itu bukan dia dari bahagia jadi sengsara, tapi emang dari dulu catatannya dia orang sengsara. Udah begitu. Orang bahagia tidak akan berubah jadi orang sengsara, sebaliknya yang sengsara pun tidak akan berbalik menjadi bahagia. Allah. Nggak usah bingung udah. Udah tutup aja ya, paham kan pada? Gitu.
Wa huwa badihai al-istihalati, dan ini dua sisi mata uang yang sangat mustahil. Dua sisi yang mustahil. Orang bahagia jadi sengsara itu mustahil, orang sengsara jadi bahagia itu mustahil. Fal khotimatu tadullu ala sabiqat. Maka ujung seseorang menunjukkan atas catatannya sejak zaman dulu. Kita ujungnya nanti seperti apa? Berarti memang catatannya dari dulu bugono. Bukan berarti catatannya berubah. Ujung seseorang, akhir hidup seseorang menunjukkan catatannya yang dulu. Fa in khatama lahu bil islami dalla ala annahu fil azali kana minas su'ada'i wa in taqaddama minhu kufrun. Kalau memang dia menutup hidupnya dengan Islam, itu menunjukkan bahwa sejak zaman azali dia dicatat sebagai orang bahagia, sekalipun sebelumnya dia sempat jadi orang kafir. Wa in khatama lahu bil kufri wal iyadu billah dalla ala annahu fil azali kana minal ashqiya'i wa in taqaddama minhu islamun. Kalau memang dia menutup hidupnya dengan kafir, tapi naudzubillah, jangan sampai kita seperti ini. Itu menunjukkan bahwa sejak zaman azali dia dicatat sebagai orang-orang sengsara, sekalipun sebelumnya sempat Islam dulu. Jadi emang dari sononya catatannya bukan bahagia berbalik sengsara ataupun sengsara berbalik bahagia, bukan. Walidha qala ba'duhum. Berdasarkan ini maka ada sebagian ulama yang berkata, idal mar'u lam yukhlaq sa'idan takhallafat zununu murabbihi wa khabal mu'ammal. Famusalladhi rabbahu Jibrilu kafirun wa musalladhi rabbahu Fir'aunu mursalun. Kalau memang seseorang tidak diciptakan menjadi orang bahagia, kalau memang bahagia dan sengsara itu tidak ditentukan oleh Allah, maka akan menjadi bingung pikiran orang-orang yang mendidik wa khabal mu'ammal, dan akan pupus orang-orang yang memiliki cita-cita, harapan orang-orang yang memiliki cita-cita. Famusalladhi rabbahu Jibrilu kafirun. Ingat, Musa yang diasuh oleh Jibril ujung-ujungnya malah kafir. Sedangkan Musa yang diasuh oleh Fir'aun ujung-ujungnya jadi rasul. Ingat. Karena kebahagiaan dan kesengsaraan itu ditentukan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, nggak tergantung siapa yang didik. Makanya Musa yang diasuh sama Jibril mah jadi kafir ujung-ujungnya, yang namanya Musa Samiri, karena dia diasuh sama Jibril, dia ambil tanah bekas diinjak sama kudanya Jibril, dia bentuk menjadi sapi. Sapi itu jadi bisa bergerak, boneka sapi bergerak deh, sehingga sama umatnya Nabi Musa dianggap sebagai Tuhan. Itu Musa Samiri yang diasuh sama Jibril. Sedangkan Musa yang diasuh oleh Fir'aun, Nabi Musa kan dari kecil diasuh Fir'aun, malah jadi rasul.
Kudunya mah kan lah kudunya yang dia sama Jibril dong yang jadi muslim, yang jadi rasul. Lah Jibril yang ngasuh. Masa jadi kafir? Tapi itulah karena kebahagiaan dan kesengsaraan ditetapkan oleh Allah, bukan oleh yang mendidik, maka jadinya Abang Ibu. Makanya tugas guru mah cuma menyampaikan pelajaran begitu. Urusan pinter atau bodohnya itu mah terserah Allah. Mau dapat ilmu mau kagak itu mah terserah Allah. Tugas guru hanya menyampaikan ilmu. Jangan pakai guru maksain, pokoknya murid saya kudu pinter, kagak. Itu mah terserah Allah. Enggak tergantung yang mendidik. Apa? Begitu ya. Genengan yang dia sama Jibril jadi kafir. Padahal Jibril yang ngajarin. Yang dia sama Fir'aun jadi rasul. Apa Ustaz? Jadi kalau ngeliat anak kiai Romana Badar, jangan kata-katain anak kiai Badar banget gitu. Jangankan cuma anak kiai, ini dia sama Jibril jadi kafir gitu. Begitu pun sebaliknya, kalau misalkan bapaknya Badar banget tahu-tahu anak jadi kiai, jangan aneh juga. Dia kan tuh padahal anak maling, anaknya maling. Masa jadi kiai? Nah, sah-sah aja. Itulah takdir Allah namanya. Ya kan orang-orang biasanya begitu Pak Haji. Ya kayak kita misalkan ada kiai yang emang kita kenal dulu badarnya, emang gua tau buat lagi badarnya itu, gitu kan kita. Bukan lihat sekarang, yang lihat dulunya. Apa Ustaz? Gitu. Jangan lihat sekarang, jangan lihat dulu, lihat sekarang. Udah. Waqad yassarallahu subhanahu wa ta'ala jam 12 itu dulu dah. Jadi ingat tuh ya, jangan memahami takdir dengan logika kita. Karena cuma bikin kita bingung doang. Bikin kita sesat doang. Tugas kita menerima apapun yang ditetapkan oleh Allah buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.